Di ujung barat gurun Sahara, angin membawa bisikan takdir. Dari balik cakrawala itu, pasukan Islam datang membawa cahaya dan ilmu. Aljazair kuno, tanah yang penuh misteri dan perlawanan, akan segera berubah selamanya. Di antara langkah-langkah itu, lahir kisah tentang keberanian, iman, dan ambisi yang menembus waktu. Setiap jengkal tanah punya kisah, dan kali ini kita menyusuri langkah-langkah Islam di Aljazair kuno, di mana gurun, darah, dan doa berpadu jadi sejarah. Tetap di sini bersama Lentera Dunia, karena perjalanan ini bukan sekadar cerita, tapi saksi bagaimana iman menembus padang pasir. Kalau kamu siap menembus waktu dan menelusuri sejarah yang nyaris terlupakan, tekan suka, ikuti, dan nyalakan loncengnya. Biar kamu nggak ketinggalan kisah luar biasa berikutnya. Angin gurun berhembus pelan, membawa debu dan bisikan masa lalu di atas dataran luas Aljazair. Dari jauh, sekelompok pasukan berkuda muncul, mengenakan jubah panjang warna coklat dan sorban putih yang menutupi wajah mereka dari panas. Mereka datang bukan untuk menjarah, tapi membawa panji-panji tauhid dan pesan keadilan dari timur. Pemimpin mereka, Musa bin Nusair, memandangi cakrawala yang terbentang, matanya menatap jauh ke arah barat Laut Afrika. Ia tahu, setiap langkah pasukannya bukan hanya perang fisik, tapi juga perjalanan spiritual melawan keangkuhan dan kegelapan masa lampau. Di kejauhan, desa-desa Berber tampak diam di balik perbukitan, seolah menunggu datangnya perubahan besar. Dan di malam hari, ketika api unggun menyala, Musa memandang bintang-bintang, mengingat sabda Rasul tentang penyebaran cahaya Islam ke seluruh penjuru bumi. Suara azan berkumandang lembut di tengah angin malam, menggema di antara pasir dan langit yang hening. Dan malam itu, takdir pun mulai menulis bab pertama dari sejarah panjang ekspansi Islam di Afrika Utara. Fajar menyingsing di atas pantai Ifriqiya. Cahaya keemasan menembus kabut tipis dan menyinari kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan tua. Di dermaga, Musa bin Nusair berdiri tegak, jubahnya berkibar lembut tertiup angin laut, menatap barat tempat tanah Aljazair membentang jauh. Ia tahu, dari tanah Ifriqiya inilah babak baru akan dimulai. Bukan sekadar perang, tapi pertemuan dua dunia, Arab dan Berber. Pasukan Musa mempersiapkan unta, pedang, dan panji-panji tauhid yang telah berdebu oleh perjalanan panjang. Seorang penasihat tua mendekat. "Wahai Musa, di barat sana mereka menunggu bukan dengan tangan terbuka, tapi dengan hati yang keras." Musa menjawab lirih, "Maka kita datang bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menerangi." Dari kejauhan, suara azan berkumandang dari perkemahan, menggema lembut di atas debur ombak malam pun datang kembali. Dan di bawah cahaya api unggun, Musa membuka peta besar Afrika Utara. Jarinya menunjuk ke barat, ke tanah yang belum mengenal kalimat tauhid. Langit malam terasa berat, tapi semangat mereka ringan, karena mereka tahu, di balik gurun dan lembah, cahaya Islam menunggu untuk disebarkan. Mentari baru menembus cakrawala, menyinari dataran luas menuju kota Tlemcen. Sebuah benteng kuno di barat yang dijaga suku Berber yang keras kepala. Musa bin Nusair menunggang kudanya di garis depan. Sorban hitamnya berayun pelan tertiup angin gurun. Dari balik tembok Tlemcen terdengar denting pedang dan sorak peperangan, tanda bahwa pasukan Berber sudah menunggu. Musa mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Seruannya menggema di udara. "Atas nama Allah, majulah tanpa ragu."
pertempuran pecah, pasir beterbangan, tombak menembus udara, dan teriakan manusia bercampur dengan suara kuda yang meringkik. Di tengah kobaran api dan debu, Musa menembus barisan musuh. Wajahnya tetap tenang, namun penuh amarah suci. Benteng Tlemcen mulai terbakar. Api menjalar di menara batu kuno. Langit berubah merah menyala seperti lautan neraka. Namun Musa memerintahkan, jangan binasakan mereka. Padamkan api, selamatkan penduduknya. Penduduk Tlemcen keluar dengan wajah ketakutan, lalu perlahan berlutut melihat tentara Islam justru menolong mereka. Malam itu, Tlemcen tidak lagi menjadi lautan api, tapi lautan cahaya dari obor perdamaian. Kabut pagi menutupi puncak pegunungan Atlas, seolah bumi tengah menyembunyikan rahasia di balik dinginnya udara. Musa bin Nusair memimpin pasukan kecilnya menembus jalur curam. Angin membawa bau tanah lembab dan rumput liar. Di kejauhan, suku-suku berber gunung mengintai dari balik tebing. Wajah mereka keras, seperti batu tempat mereka berdiri. Musa turun dari kudanya, mengangkat tangan tanpa senjata, dan berseru, "Kami datang bukan untuk menaklukkan, tapi untuk bersaudara." Seorang tetua berber maju dengan langkah berat, wajahnya dipenuhi kerut pengalaman. "Kami tak percaya janji dari luar lembah ini," katanya. Musa menjawab lembut, "Keadilan Islam bukan pedang, tapi rahmat. Kami datang membawa ilmu dan persaudaraan." Keheningan panjang menyelimuti gunung. Hanya terdengar desir angin yang menggoyang dedaunan. Akhirnya, tetua itu menunduk dan berkata, "Pelan, kalau begitu, buktikanlah." Hari itu, dua suku yang dulu bermusuhan berbagi roti, air, dan doa di bawah langit Atlas. Yang mulai cerah, Musa menatap langit, berbisik dalam hati, persaudaraan lebih kokoh dari benteng manapun. Mentari pagi menyapu lembah Tiaret dengan cahaya keemasan, menghangatkan padang yang semalam tertutup embun. Musa bin Nusair berdiri di atas bukit kecil, menatap ke arah barat di mana peradaban baru tengah tumbuh. Di bawahnya, pasukan sibuk memperbaiki jalan dan membangun menara kecil di atas reruntuhan batu Romawi kuno. "Disinilah ilmu dan iman harus bersatu," ujar Musa kepada juru tulisnya, Amir ibnu Khalaf. Mereka mendirikan madrasah pertama di Tiaret, tempat anak-anak Berber belajar membaca Al-Quran dan menulis huruf Arab. Musa menatap wajah anak-anak itu, tersenyum ketika salah satu dari mereka melafalkan ayat dengan suara gemetar malamnya. Langit Tiaret dipenuhi bintang, seolah menulis doa di langit tentang masa depan yang sedang lahir. "Jika ilmu adalah cahaya," bisiknya, "maka kita baru menyalakan obor pertama di barat dunia." Angin dingin berhembus dari puncak pegunungan Aures, membawa aroma pinus dan batu basah setelah hujan semalam. Musa bin Nusair memimpin barisan kecil pasukannya, menembus jalan berbatu sempit di antara jurang curam. Di balik kabut, suku-suku Berber menatap dari kejauhan, mata mereka penuh keraguan dan rasa ingin tahu. Musa berhenti sejenak di tepi tebing, memandang ke bawah lembah, di mana kabut bergulung seperti ombak laut putih. "Di sanalah mereka," bisik Amir ibnu Khalaf, menunjuk ke barisan tenda kecil di kejauhan. Musa tidak ingin menaklukkan mereka dengan pedang, melainkan dengan keadilan. Saat malam turun, pasukan beristirahat di lembah sempit yang diterangi obor dan nyala api kecil. Tiba-tiba dari kegelapan muncul utusan berbertua dengan janggut kelabu dan tongkat kayu di tangan Musa, menyambutnya dengan senyum hangat dan berkata,
Kami datang bukan untuk mengambil, tapi untuk berbagi cahaya. Malam itu, di bawah bintang-bintang yang tersembunyi oleh awan, dua dunia mulai saling memahami. Fajar menyibak kabut yang menutupi puncak Aures, memunculkan cahaya keemasan di balik tebing berbatu. Pasukan Musa bin Nusair berdiri di barisan rapi. Tombak mereka berkilau memantulkan cahaya mentari. Dari kejauhan, para pemimpin Berber datang perlahan, diiringi oleh penunggang kuda berkulit sawo matang dengan bendera putih di tangan. Musa melangkah ke depan, mengenakan jubah biru tua dengan sorban putih. Wajahnya bersih diterpa cahaya pagi. Kedua pihak bertemu di tengah padang rumput kecil, diapit tebing batu merah dan aliran sungai jernih. Pemimpin Berber, seorang lelaki tua bernama Agilas, menunduk hormat sebelum berbicara. "Aku melihat niatmu bukan seperti penakluk lain," katanya dengan suara parau. Musa menjawab, "Kami datang bukan membawa beban, tapi membawa keadilan dan ilmu." Agilas kemudian menancapkan pedangnya ke tanah dan berseru, "Mulai hari ini, darah di tanah Aures berhenti mengalir." Sore itu, azan pertama berkumandang di lembah Aures untuk pertama kalinya, menggema di antara batu dan langit. Disinilah Islam tidak lagi datang dengan pedang, melainkan dengan hati yang damai dan tangan terbuka. Mentari pagi memancar di langit Maghreb, membelah kabut tipis yang menari di atas lembah dan gunung. Musa bin Nusair berdiri di atas bukit, matanya memandangi hamparan tanah luas yang kini menjadi saksi perubahan besar peradaban. Di hadapannya, para pasukan dan ulama berdiri rapi. Mereka bukan lagi penakluk, melainkan pembawa cahaya baru. Di setiap desa yang mereka datangi, bukan pedang yang lebih dahulu dihunus, tetapi salam yang diucapkan dengan lembut. Musa memerintahkan agar tidak ada rumah yang dibakar, tidak ada air yang dirampas. Islam datang bukan untuk menindas, tapi untuk memuliakan. Ucapnya lantang hari-hari berlalu, dan penduduk mulai mengenal Islam bukan dari perang, tapi dari keadilan. Mereka melihat bagaimana kaum muslim memperlakukan budak, tetangga, dan bahkan musuh dengan kehormatan. Di masjid-masjid kecil yang mulai berdiri, gema takbir bersahut dengan nyanyian burung sore. Di puncak bukit terakhir, sebelum matahari tenggelam, Musa menunduk, sujud panjang. Di hatinya, ia tahu ekspansi ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal bagi peradaban yang akan mengubah dunia. Angin panas bertiup dari timur, membawa aroma pasir dan debu yang menari di udara. Di tengah hamparan gurun Ziban, Musa bin Nusair dan pasukannya melangkah perlahan gurun. Itu bukan sekadar medan, melainkan ujian terakhir sebelum Maghreb benar-benar bersujud di bawah cahaya Islam. Langit tampak muram, seolah menahan hujan yang tak kunjung jatuh. Di kejauhan, muncul kafilah besar suku Berber yang menolak tunduk. Mereka bukan musuh dalam arti pedang, tapi dalam arti hati. Kebanggaan lama yang masih enggan menerima perubahan Musa menurunkan pedangnya, menancapkannya ke tanah. "Kita tidak datang untuk menaklukkan, tapi untuk bersaudara," ucapnya dengan suara tenang, namun menggema. Dialog panjang terjadi di bawah tenda yang digelar di tengah gurun. Musa berbicara tentang keadilan, persaudaraan, dan kehormatan. Ia tidak menjanjikan emas, hanya kebenaran perlahan. Kata-katanya menembus hati para tetua suku. Malam pun tiba. Bulan muncul di atas langit Ziban, dan di bawah sinarnya,
suku Berber menunaikan salat berjamaah pertama bersama pasukan Islam. Takbir menggema, menembus keheningan padang pasir yang luas. Keesokan harinya, di ufuk timur, matahari terbit kembali. Bayangan panjang di gurun perlahan menghilang, digantikan cahaya keemasan Islam kini bukan hanya kekuasaan, tapi keyakinan yang mengalir di nadi rakyat Maghreb. Fajar merekah di atas dataran tinggi Aljazair. Cahaya matahari menembus lembah, menyingkap tenda-tenda pasukan Islam yang mulai berkemas. Musa bin Nusair berdiri di atas bukit batu, memandang ke arah barat di hadapannya, terbentang negeri yang kini telah memeluk cahaya tauhid. Setiap desa, setiap lembah telah berubah. Di tempat yang dulu hanya terdengar gema perang, kini terdengar suara azan memanggil manusia menuju damai. Musa tahu kemenangan ini bukan karena pedang, melainkan karena hati yang dibuka dengan keikhlasan. Di tengah perjalanan, datang utusan dari Damaskus membawa surat dari khalifah. Dalam surat itu, Musa diminta melanjutkan misi ke barat, ke tanah Andalusia. Ia menatap horizon jauh, di mana lautan dan langit bertemu. Ia tahu perjalanan berikutnya akan lebih berat, tapi keyakinannya tak pernah goyah. Karena setiap langkahnya bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menyebarkan cahaya yang telah menerangi hatinya malam menjelang. Musa duduk di depan api unggun, menatap bara yang menyala tenang. Di sekitarnya, para prajurit bercerita, berdoa, dan bernyanyi lirih tentang tanah yang telah mereka bebaskan. Fajar berikutnya tiba. Musa dan pasukannya berangkat meninggalkan Aljazair. Namun di setiap langkah kuda mereka, sejarah tertulis. Sebuah warisan yang tak akan pernah padam, karena ia menyala bukan dari kemenangan, melainkan dari keyakinan. Dari padang pasir Aljazair hingga tepi samudra Maghreb, Musa bin Nusair tidak hanya menaklukkan negeri, tapi juga menyalakan kembali makna perjuangan sejati, perjuangan yang lahir dari iman dan menyala karena keikhlasan. Kisahnya bukan sekadar tentang pedang dan kemenangan, tapi tentang cahaya yang menembus waktu, menyinari setiap hati yang haus akan kebenaran. Jika kisah ini menyentuh keyakinanmu, tekan suka dan bagikan. Biarkan cahaya sejarah ini terus hidup, agar generasi setelah kita tak lupa bahwa kemenangan sejati bukan milik mereka yang berperang, tapi milik mereka yang beriman.